Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Sampai berjumpa lagi dengan Ibu Nur Aina SPD dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 SD. Baiklah anak-anak semua, pada hari ini kita akan membahas tentang energi, sumber-sumber energi, dan perubahan energi. Materi IPA kelas 4 tema 2. Mari kita pelajari dalam materi berikut ini. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah energi itu ya. Nah, energi sama dengan tenaga atau energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Setiap apa yang kita lakukan, kita memerlukan energi. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita akan melihat apa saja sumber energi itu. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Adapun macam-macam sumber energi, yang pertama cahaya matahari, yang kedua angin, air, biomasa, bahan bakar fosil, dan energi listrik. Mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi yang paling utama di muka bumi ini. Karena dari sumber energi matahari akan menghasilkan energi-energi yang lain. Adapun manfaat sumber energi matahari yaitu untuk mengeringkan pakaian yang basah. Selanjutnya, untuk mengeringkan makanan. Bagi nelayan di pantai, sumber cahaya matahari digunakan untuk mengeringkan ikan. Selanjutnya, cahaya matahari digunakan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Selanjutnya, manfaat sumber cahaya matahari untuk menerangi bumi dan sumber energi listrik. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Mari kita lihat pada skema berikut ini. Proses kimia atau reaksi kimia fotosintesis itu 6CO2 tambah dengan 6H2O dibantu oleh cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 dan N6O2. Adapun proses fotosintesis itu, karbon dioksida yang ada di udara, di mana karbon dioksida ini berasal dari udara atau uap kotor, contohnya adalah udara pernapasan, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap dapur, dan segala jenis asap-asap kotor itu tergolong karbon dioksida. Karbon dioksida di udara diserap oleh daun, tepatnya pada klorofil atau zat hijau daun. Itulah yang disebut dengan reaksi CO2. Kemudian karbon dioksida dibantu oleh air. Air bisa jadi berasal dari air hujan, air siraman, atau air yang diserap oleh akar. Kemudian dibantu oleh cahaya matahari terjadilah proses dalam kloroplas, di mana akhir dari proses ini akan menghasilkan zat makanan yaitu C6H12O6. Zat makanan ini akan berguna bagi tumbuhan itu sendiri dan menghasilkan oksigen. Oksigen ini akan digunakan oleh makhluk hidup yaitu manusia dan hewan untuk udara pernapasan. Sumber energi selanjutnya yaitu angin. Manfaat angin dalam kehidupan sehari-hari
yaitu angin dapat mengantarkan panas dan dapat memutar baling-baling. Manfaat yang kedua, angin menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, angin dapat mengeringkan pakaian kita. Angin juga dapat menggerakkan kapal yang sedang berlayar di laut. Kemudian angin juga bisa membantu melakukan penyerbukan pada tanaman. Sumber energi berikut adalah air. Air adalah sumber kehidupan. Dalam kehidupan kita tidak terlepas dari fungsi atau pemanfaatan air. Adapun manfaat air, sumber energi gerak, contohnya menggerakkan perahu dan air dapat memutar kincir air. Selanjutnya, air dapat memutar turbin dalam pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, biomasa. Biomasa adalah bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Dalam hal ini, biomasa yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi berupa residu, sisa, atau serat-serat tanaman. Contohnya adalah limbah hewan, limbah ikan atau limbah daging. Kemudian limbah industri. Kemudian kalau dari tumbuh-tumbuhan, bekas tebu, bekas ampas jagung, kemudian tangkai padi dan sebagainya. Selanjutnya sumber energi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah sumber energi kimia yang berasal dari sisa tumbuhan yang terkubur jutaan tahun yang lalu. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali manfaat dari bahan bakar fosil yang digunakan, yang dimanfaatkan dalam bentuk minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber energi berikutnya yaitu makanan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menghasilkan energi dan tenaga, maka tubuh kita memerlukan nutrisi atau makanan. Sumber energi kimia yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang berupa makanan ini, itulah yang akan menghasilkan energi bagi tubuh kita, kemudian diubah menjadi energi gerak dan panas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis energi. Apa saja jenis energi itu? Jenis energi itu berdasarkan ketersediaannya di muka bumi ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang selalu ada di alam dan dapat dimanfaatkan terus-menerus, di mana ketersediaannya itu tidak akan habis. Contohnya yaitu matahari, air, dan angin. Yang kedua adalah sumber energi tidak terbarukan, yaitu sumber energi yang bisa habis jika dipakai terus-menerus karena persediaannya terbatas. Di antaranya adalah batu bara, minyak bumi, logam. Logam di sini berupa besi, seng, kemudian aluminium, dan unsur-unsur lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang perubahan bentuk energi. Energi itu tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan, seperti yang terdapat dalam hukum kekekalan energi yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Tapi energi itu bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain.
Adapun bentuk perubahan energi yaitu pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contoh pada setrika dan rice cooker atau pemasak nasi. Yang kedua, energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya pada senter, di mana energi kimia terkandung dalam baterai yang nanti akhirnya menjadi energi listrik, sehingga dia juga akan menghasilkan energi cahaya. Berikutnya, energi listrik menjadi energi gerak. Contoh pada kipas angin dan blender. Yang keempat, energi air menjadi energi listrik. Contoh pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 5. Energi cahaya menjadi energi listrik. Contoh panel surya. Panel surya adalah salah satu plat atau panel yang dapat menyerap panas yang dipasang menghadap ke arah matahari. Nanti dia menyerap cahaya panas matahari. Dari panas matahari nanti akan dialirkan untuk mencas aki. Kemudian dari aki nanti baru disalurkan ke dalam bentuk energi listrik. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi alternatif. Apa energi alternatif itu? Energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil karena persediaannya yang selalu ada. Contoh energi alternatif dan kegunaannya, yang pertama adalah energi air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik yang menggunakan generator. Prinsip kerja generator pada pembangkit listrik tenaga air ini, air yang disalurkan dari waduk dengan arus yang sangat kencang nanti akan memutar generator. Generator nanti juga akan memutar turbin. Dari sinilah nanti akan menghasilkan arus listrik yang dialurkan atau yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Yang kedua adalah energi angin, dimanfaatkan untuk memutar turbin angin. Yang ketiga, energi matahari, diserap oleh panel surya. Yang keempat, energi panas geotermal yang berasal dari batuan panas untuk menghasilkan uap panas dan pembangkit listrik. Yang kelima, energi biomasa berasal dari bahan organik. Contohnya limbah sayur, jagung, kedelai, dan jarak. Jadi, sumber energi alternatif itu tadi, yang pertama angin, yang kedua cahaya matahari, yang ketiga air, yang keempat energi panas geotermal, yang kelima energi biomasa. Demikian dulu pembahasan kita tentang energi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam materi selanjutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.